Aku pulang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah keempat ini, kita merenungkan salah satu perumpamaan Yesus yang paling menyentuh, kisah anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 1-3 dan ayat 11b sampai 32, Yesus menjawab sindiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak bisa menerima bahwa ia menyambut para pendosa. Lalu ia menceritakan kisah ini, kisah tentang seorang anak yang meninggalkan rumah, menghabiskan hartanya dengan sia-sia, jatuh dalam kehinaan.
lalu akhirnya sadar dan berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Ini adalah kisah tentang pulang, bukan sekedar kembali ke rumah secara fisik, tapi pulang ke pelukan kasih yang mengampuni. Sang ayah dalam cerita ini adalah gambaran Allah sendiri yang berlari menyambut anaknya meskipun dari kejauhan. Ia tidak menunggu anaknya selesai mengucapkan kata-kata penyesalan, tapi segera memeluk dan mengadakan perayaan. Pulang dalam cinta Allah berarti kembali ke tempat di mana kita diampuni, dipulihkan, dan diberi masa depan baru. Tidak ada kejatuhan yang terlalu dalam bagi kasih Allah. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar hingga membuat kita tak dapat diterima kembali. Ruang pertobatan selalu terbuka dan Tuhan selalu lebih ingin menyambut daripada menghukum. Namun, cerita ini juga menghadirkan sisi lain, sikap si sulung yang merasa tidak adil. Ia tidak bisa menerima bahwa adiknya yang gagal justru dirayakan. Ini menggambarkan realitas hati manusia yang sering kali sulit memaafkan, apalagi menyambut orang yang kembali dari kegagalan. Tetapi justru disinilah kita diajak belajar arti pengampunan yang sejati. Pengampunan yang tidak hanya melupakan masa lalu, tapi juga mendorong seseorang untuk menghidupi perubahan hidup. Saat kita membaca kisah ini, mungkin kita adalah si bungsu yang ingin pulang, atau si sulung yang merasa lelah dan kecewa. Tetapi keduanya diundang masuk ke dalam rumah kasih Bapa, rumah di mana pengampunan lebih besar dari rasa bersalah dan kasih lebih luas dari semua kesalahan. Maukah kita pulang? Maukah kita menyambut yang pulang? Diskusikan. 1. Dalam bagian mana dari kisah ini Anda paling merasa terhubung sebagai si bungsu, si sulung, atau sang ayah? Mengapa? 2. Apa yang membuat seseorang sulit untuk pulang kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang menyambut, bukan menghakimi? 3. Dalam hal apa Anda merasa Tuhan sedang memanggil Anda untuk pulang? Dan bagaimana Anda ingin merespons panggilan itu?